Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Alisa Sudirmanto dari kelas 12 IPA 7. Hari ini saya akan membahas pemberontakan Republik Maluku Selatan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak terlepas dari ketegangan-ketegangan antar kelompok masyarakat. Beberapa wilayah di Indonesia menolak untuk bergabung dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Maluku. Nah, mengapa demikian? Hari ini kita akan membahas mengapa beberapa daerah-daerah tersebut tidak setuju dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga berujung pemberontakan Republik Maluku Selatan. Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon masyarakat Maluku Selatan pada saat itu. Seorang mantan jaksa agung, Mr. Dr. Christian Robert Somokil, memproklamirkan Republik Maluku Selatan pada tanggal 15 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan dari didirikannya NKRI. Somokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah Indonesia Timur masuk ke dalam negara kekuasaan Republik Indonesia. Dengan didirikannya Republik Maluku Selatan, ia ingin melepaskan atau mencoba melepaskan NIT dan Maluku Tengah dari Republik Indonesia Serikat. Didirikannya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon dari pemerintah yang merasa bahwa kehadiran Republik Maluku Selatan ini bisa menjadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung mengambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. J. Laimana dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan damai kepada Republik Maluku Selatan, yang pastinya agar tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh Somokil. Justru, ia malah meminta bantuan, perhatian, dan juga pengakuan dari negara-negara lain, seperti Belanda, Amerika Serikat, dan juga Komisi PBB untuk Indonesia. Ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah kepada Republik Maluku Selatan untuk berdamai membuat pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan ekspedisi militer. Kolonel A.E. Kawilarang dipercaya untuk memimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Siapakah Kolonel A.E. Kawilarang? Beliau adalah Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di daerah Indonesia Timur. Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, pada saat perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, gerilya kecil-kecilannya masih berlanjut sampai 1962. Pada tanggal 12 Desember 1963, Somokil dapat ditangkap dan dihadapkan langsung oleh Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa memutuskan bahwa Somokil dijatuhi hukuman mati. Setelah mengalami kekalahan di Ambon dan Somokil ditangkap lalu dijatuhi hukuman mati, pada akhirnya Republik Maluku Selatan mulai mengungsi dari pulau-pulau yang sebelumnya ditempati dan membuat pemerintahan baru dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Lalu sebanyak 12.000 tentara beserta keluarganya pindah ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya pemberontakan Republik Maluku Selatan berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Peristiwa pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1963. Semoga penjelasan tersebut dapat dimengerti dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.